wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa sekalian, pagi ini Bu, ini namanya kopi pagi. Siap. Kopi pagi. Siap. Walaupun malam namanya tetap kopi pagi. Tapi kopinya belum disediakan pada dua. Kali ini kita kedatangan tamu. Enggak tanggung-tanggung, biasanya maksimal itu cuma 2 Bu tamunya. Oh ya? Sekarang 4 sekaligus. 3. Alhamdulillah. Oke, dibagi. Nah, saya pengen tanya satu persatu dulu. Ibu dulu, asmani pun siapa? Saya dari Tepang. Boleh dilepas nggak apa-apa? Oh iya. Apa, silahkan. Nanti nggak disemprit ya. Ini saya kenalkan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nurjulaiha. Saya tinggal di Jalan Jambu 9B, Jajar RT 3 RW 6, Laweyan, Surakarta. Laweyan. Itu ini pusatnya batik. Kita punya beberapa klien di sana. Kita punya teman juga ada di batik mahkota. Oh gitu, Pak siapa namanya saya lupa. Dia dosen UMS juga. Ibu Asmo Sri Rahayu. Oh, Bu Sri Rahayu. Dari Kartosuro. Kartosuronya mana? Keputren. Oh, Keputren. Ya, Jalan Indronoto 1. Nanti diparani orang loh. Nah, yang ini harus diparani. Oh, enggak diparani. Justru harus iya, diparani. iya. Yang ini namanya Pak Sudarno. Orang manggilnya sih ada yang Kanjeng Darno, ada yang Mbah Darno, ada yang Pak D Darno, ada yang Gus Darno. Terus senangnya dipanggil apa? Bukan dipanggil yang Maha Kuasa kan? Jangan dulu ya. Kan baru berjuang ini. Baru berjuang. Nah, sesuka yang memanggil saja. Oke. Kalau dipanggil ke tanah suci kerso ya. Nah, itu pasti. Pak Darno Dalimpun Kalioso. Kali Jambi ya. Dan Seragen. Kalau malam Jumat sering keluyuran ya. Oke. Nah, saya juga tidak tahu beliau ini dari institusi apa, biar siapa dulu nih yang mau ngendiko. Monggo, siapa Dulu? Oh saya. Baik. Yang pertama saya Ketiban Sampur dari Tepang. Saya Siti Nurjulaiha. Kebetulan saya diamanati untuk bareng-bareng dengan teman-teman. Kita baru merintis grosir Bengawan Jayamat. Ya, insya Allah. Nanti kita akan launchingnya, soft launching. Belum ini ya? Belum, soft Belum. launchingnya. Baik. Besok Sabtu tanggal 18 Agustus. Sabtu 18. Besok. Habis 8 Agustus. Oh, 8. Maaf, 8 Agustus ya. Besok ya? Iya. Jam berapa? Jam 9 pagi. Oh, nggih. Dalam rangka menyambut hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Tuh, kan masih beberapa saat nanti. Nggak apa-apa, Oh, karena masih tinggal menyambut seminggu, ya? iya gitu. Jadi gini, grosir Bengawan Jayamat ini terlahir dari gagasan kami ketika pandemi dengan ibu-ibu nih ya. Apa yang kita bisa lakukan di saat kita semuanya duduk manis di rumah, sementara kita harus menjaga semuanya, baik itu menjaga kondisi kita dengan keluarga, bagaimana kita tidak menyalahi aturan yang ada, tetapi kita juga bisa melakukan sesuatu yang bermanfaat untuk masyarakat, gitu kan? Jadi kata kunci bermanfaat itu Ya. Kalau udah ngomong bermanfaat itu sudah sekelas profesor. Jadi dari situ ininya level 9. Iya. Mudah-mudahan. Nah, dari situlah kemudian lahir gagasan ini. Kenapa? Kalau kaum ibu itu di rumah saja itu tidak bisa duduk manis. Oh, iya. Kenapa terpikir di depan kita? Bagaimana dengan keluarga kita? Lapar itu pasti. Dan lapar tidak bisa ditahan kan? iya. Maka kita perlulah solusi itu. Maka lahirlah gagasan ini. Dari gagasan inilah kami kemudian terpacu bagaimana melakukan sesuatu yang bermanfaat, karena selama ini kita memang sudah terjalin satu kondisi dengan UMKM yang ada di seputar Solo Raya. Kita sudah terbiasa belusuan bahasa saya ke para Kayak petani, Pak Jokowi aja. dari ke petani, ke pedagang dan ke masyarakat luas. Bahkan ketika pandemi kami biasa untuk turun gunung bahasa saya, Kenapa memberikan penyuluhan kepada mereka? Karena kondisi yang begitu mencekam, saya khawatir secara psikologis ini berdampak pada mereka kan. Mereka bukannya nanti sakit karena kondisi COVID-nya, tapi sakit karena stres. Secara psikologis itu yang kami takutkan. Itulah maka kami mencoba untuk berikan penyuluhan dengan berbagai cara yang bisa kami lakukan dan kondisi aman gitu.
ibu itu kok melakukan penyuluhan? Memang dari mana? Dari Ya, dinas? saya bukan siapa-siapa. Saya bukan siapa-siapa. Saya hanya seorang ibu rumah tangga, panggilan hati, panggilan jiwa. Nah, sekali lagi, Hairunas Kalau Anfa'uhum saya Linnas gitu cowok kan. panggilan. Wah. Iya begitulah ceritanya. Itulah awal cerita Muah, soalnya kenapa kami terpanggil untuk itu, dan kami terus melangkah dengan satu visi misi bagaimana kita mampu mandiri dari sisi ekonomi. Kenapa? Mulainya dari ibu lah, pasti biasanya itu sesuatu itu dari ibu ke ibu. Ya. Bagaimana kita bisa menyikapi kondisi yang seperti ini? Apakah kita diam? Tentu saja tidak cukup diam saja kan? Ya, kita dari Diam itu simbol mati atau mati? ya, yang penting jangan mati rasa. Jadi Kalau begitu. saya nggak punya perasaan. Maka mencobalah kami bersama Bunda Rahayu ini, yuk apa yang bisa kita lakukan? Kita coba komunikasi dengan teman-teman mereka, para petani, pedagang. Ayo kita terus melangkah, kerjakan aja. Jangan petani duduk manis di rumah. Ayo tetap kerjakan berladang. Bagaimana singkom, bagaimana menanam jagung, bagaimana menanam sayur. Ambil sinar matahari pagi yang menyehatkan. Itu konsep yang awal kami terapkan, dan itu ternyata bergayung bersambut. Dari situ kami mencoba UMKM apa yang mereka punyai dan sebagainya. Dan ternyata kebanyakan mereka itu bisa produksi tapi tidak bisa menjual. Oh iya. Nah, muara dari situ terus terpanggil bagaimana kami akan menginovasikan ini. Kamilah coba merangkum sebuah resep. Akhirnya terjadilah resep Bengawan Jayamat ini. Bengawan Jaya. Ya, kami siap, insya Allah mohon doanya, siap sebagai grosir melayani masyarakat. Dari masyarakat untuk masyarakat, dari rakyat untuk rakyat. Kenapa? Kami siap untuk menampung para petani yang petani sayur, petani buah, kemudian mereka yang UMKM yang menyediakan dengan makanan-makanan yang siap saji, tinggal goreng sereng ibaratnya. Kami juga menyiapkan untuk program sembako yang bagaimana kita menyiapkan produk ini bisa masih mendapatkan harga miring. Jadi kami siap setelah Bukan untuk otaknya yang miring. janganlah, jangan. Jadi bagaimana kita tetap mendapatkan harga yang sehat ya, harga sehat, bukan berarti kompetitor ya, tetapi bagaimana kita menyikapi untuk masyarakat ini bisa mendapatkan produk dengan harga yang masih murah, terjangkau. Kemudian ayo kita berbagi bareng-bareng, itu aja konsepnya. Murahnya itu karena apa, Bu? Ya, pertama kita mendapatkan dari produser langsung, Oh, langsung. para petani langsung, Oke. penjual langsung, sayur langsung, dan kami itu sangat terpanggil begini, prihatin ya. Kenapa? Begitu saat panen, harga jatuh, apa yang terjadi pada mereka? Contoh nih, misalnya nih, saat cabai 1 kilo Rp5.000, apa yang terjadi? Para petani kan enggan itu untuk ambil karena biaya untuk ongkos untuk petiknya aja enggak imbang. Maka bagaimana kita menyikapi ini? Bagaimana solusinya? Bagaimana caranya? Maka saya ambillah sebuah strategi. Saya bukan ahli ekonomi ya, tapi saya punya cara. Saya panggillah ahli bisnis sebagai konsultan kami, dan jadilah Jayamat ini, Bengawan Jayamat ini. Gitu ceritanya. Oke. Ibu. Iya. Apa yang Makasih. karena semua sudah terjawab. Oh, belum. Maksudnya masih lama. Siapa, Bu, yang bergabung di dalamnya? Kalau siapa yang bergabung di dalamnya, itu terutama ibu-ibu yang waktu itu kita ini punya pemikiran saja sebenarnya. Kita bukan siapa-siapa, tapi kita bisa melihat dan mendengar dari pemerintah, dari segi kemasyarakatan. Nah, kita turun. Nah, disitulah ketemu ibu-ibu. Nah, ibu-ibu ini gimana kalau kita di rumah saja, sedang anak suami butuh dibuatkan kopi, dibuatkan. Lah, kalau di rumah yang buat dari mana? Kopi nangka, Bu. Di Boyolali. Saya nggak. Iya, tempatnya Mas Eko itu. Oh, tahu ya? Tahu lah. Apa yang nggak tahu lagi? Kita sudah dengan kopi juga sudah dengan orang-orang dan sekitar sini. Sekitar sini itu mana? Budi. Oh, Mas Budi. Ya, itu kan kopi nangka spesial. Mas Budi disebut. Ternyata tahu dengan. Lo sudah ke sana kok, kita Oh. sudah minum kopi dan sudah dikasih kopinya juga Wah, sama Mas Budi. berarti kenal Pak Lurahnya ya? Kalau Pak Lurahnya belum. Pak Komarudin namanya. Oh, belum. Oke, satu desa itu konek internet peso. Loh. Nah, jadi
Pak Lurah itu udah ketemu jenengan tetapi belum ngerti profil secara Ngemplak ya. ngemplak. Iya. Nah, itu satu desa itu connect internet semuanya karena Pak Lurahnya itu gaul. Iya. Kemudian dulu ketemu saya bagaimana cara ngembangin, saya kasih beberapa ide lah. Iya. Apalah siapalah saya. Nah terus juga akhirnya connect juga dengan Mas Sentot itu di Sumber Lawang, masih ke sana tuh mendekati Purwodadi. Lagi sana. Iya. Sambirjo. Oh, Sambirjo. Sambirjo Sumberjo ya. Oh, Sambirjo apa kuwi Sumber Lawang. Iya, sana lagi terus. Sambirjo betul. Bukan Sumberjo ya. Nah, akhirnya di sana juga ikut-ikutan. Ide itu dikembangkan di sana juga konekkan internet semuanya. Nah, itu juga kemarin kita libatkan teman-teman juga. Iya. Ini Bu. Ya, jadi Iya. kita itu bukan hanya sembako. Nah, kita sudah mengumpulkan banyak teman. Jadi ada kopi, ada beras, ada macam-macam lah dari keperluan harian. Keperluan harian itu kita tidak hanya mencakup ibu-ibu juga. Jadi kita menampung orang-orang yang punya potensi dan potensi itu perlu dikembangkan. Wah, keren. Oke. Itu ada puluhan ribu jenis. Masalahnya ini kok ada yang laki-laki. Iya, nggak mungkin dong kalau ibu-ibu sendiri kan. Pasti Jadi gini, tetap berpartner dengan Jadi siapapun. gini, Pak Bambang ya, kita ini kan perempuan, kita sadar bahwa apapun yang diciptakan Allah kan saling berpasangan. Ini pasangnya Ibu. Iya, pasangan saya itu kemana-mana pasangan. Oh, saya kemana itu beliau yang memantau. Support. Bagaimana sampai di mana, kemudian kalau ada masalah apa ya kita pecahkan bersama. Jadi inilah kebersamaan gitu. Jadi semua itu terjadi dengan apa ya? Bukan karena siapa tapi yakin saya karena Allah. Melihat situasi seperti ini, kemudian kita harus turun, harus berpikir bagaimana bangsa ini tetap berjalan baik, tidak ada namanya pandemik dan lain sebagainya, wabah-wabah itu mungkin segera akan berakhir kalau kita bergerak terus. Kerja nyata. Iya. Kerja Gimana ceritanya nih Mbah Darno ini bisa ketemu sama ibu-ibu gaul ini? Ya gini Pak Bambang, kita kan komunitas itu sudah komunitas lawas ya. Jadi sudah sejak lama. Tapi setelah munculnya pandemi Covid ini kan timbul pemikiran seperti tadi. Jadi tidak boleh ada kesulitan di antara kita. Oleh karena itu kita support Ibu Siti Nurijuraika, Ibu Rahayu yang di Keputren. Jadi sementara ini pusat kegiatannya di Keputren. Iya. Di Taman Keputren, jadi Indronoto Kartosuro itu jadi luas ke arah barat ke terminal itu. Luas Kartosuro itu Oke. barat itu. Jadi kurang lebih sekitar 300 meter dari Oh, sana. pinggir jalan ya? Pinggir jalan. Oke. Itu sementara di situ dan menampung banyak sekali produk-produk dari teman-teman semua dan siap untuk didistribusikan. Oleh karena itu nanti ada tata caranya bagaimana cara untuk ikut serta berperan di dalam Bengawan Jayamat. Jayamat ini. Oke. Nah, sekarang dari nama Bengawan Jayamat itu asal usulnya bagaimana nih? Jadi gini, kami terinspirasi. Kita kan tinggalnya di Solo Raya nih. Jadi kami akan mengambil satu identitas khusus Bengawan. Jadi Bengawan, dan Bengawan itu kan tidak hanya di Solo, mengalirnya sampai jauh, kan? Jawa Timur. Nah, itulah yang terjadi. Kemudian kita ambil satu kata Jaya. Nguripi. Nah, itu kan air ya. Nah, Jaya, kenapa? Kan kita pingin sebagai bangsa, sebagai pemilik negara Nusantara kita ini, ayo kita miliki bersama lah, kita kelola bersama. Ayo bantu pemerintah menuju kejayaan. Kenapa? Kita yakin pemerintah butuh kebersamaan kita. Ayo dalam bentuk apapun, pemerintah butuhlah kita ini. Dan kita tidak perlu diketahui siapa, ndak usah. Yang penting bagaimana kita melakukan sesuatu yang bermanfaat, itu aja. Nah, lahirlah Bengawan Jayamat. Mat ini market ya. Jadi kita menempuh ada 3 cara marketing dalam Bengawan Jayamat. Satu, kita akan menempuh dengan cara offline. Ya, offline dengan cara keagenan. Langsung. Jadi ya monggo silahkan nanti yang mau kulaan silahkan rawuh ke Bengawan Jayamat, Jalan Indronoto KM 1 Kartosuro di Taman Keputren itu, monggo. Jadi offline-nya. Dan ini kita sudah memulai untuk seputar
Joglo, Semar, Kerto, ditambah Jabodetabek dan Bandung. Oh, sampai Jakarta. Iya, Dan insya Allah sudah Jabodetabek. kita sudah mengarah ke sana karena ternyata perkembangannya luar biasa sekali, di luar dugaan kami, dan ini pergerakan bagi kami yang masya Allah di luar dugaan kami. Kenapa? Sangat cepat, baru sebulan loh. Ini yang jelas. Belum launching. Belum launching lagi. Makanya saya mengatakan puji syukur kehadirat Allah bahwa apapun yang terjadi kalau Allah sudah berkehendak tidak ada yang mampu menghalangi apapun itu. Ini yang menyemangati kami. Yang kedua, kami berpartner dengan salah satu rekan yang memasarkan secara online dan siap kami sebagai tip shoppernya. Disebutnya tidak apa-apa. Oke, kami bersama dengan Agunmat. Iya, online Agunmat. Beliau adalah marketing kami di bidang online-nya dan kami sebagai dropship produknya. Sama dari Joglo, Semar, Kerto, Jabodetabek, Bandung. Ya, yang ketiga, kami nanti akan memberdayakan masyarakat luas. Kenapa? Saat ini banyak sekali PHK ya. Dan ini nanti bisa dilakukan ibu-ibu, mbak-mbak, mas-mas. Kenapa? Karena kami akan mengambil Lady Mars. Jadi marketnya akan kami. Kenapa? Yuk kita sama-sama dari hilir ke hilir. Mudah-mudahan nanti kita bisa nyambungkan dari hulu ke hilir, sehingga nantinya bisa terjadi satu interaksi, satu komunitas, satu korelasi, satu kebersamaan yang indah untuk masyarakat kepada masyarakat, dan nanti hasilnya akan kita nikmati bersama-sama. Jangan lagi hasil itu diambil oleh mereka-mereka yang punya modal besar, tapi ini adalah modal kebersamaan. Modal nawaitu, modal keikhlasan, kejujuran, kesungguhan, itu yang kami lakukan. Nah, Bu Rahayu, yang disediakan apa saja nih yang dijual? Yang dijual itu sekarang ini ya kita siapkan untuk beras, ya beras, terus minyak, gula. Murahnya itu terpaut sampai berapa gula, sih? Ya lumayan. ya. Kalau kita bicara murah, sebenarnya kita itu bukan murahan ya. Murah. Tapi Beda lah, kalau murah sama ya, murah beda. makanya saya bilang murah tapi bukan murahan. Artinya dalam kategori ya, murah itu ada namanya istilahnya apa ya, ono rego ono rupo. Jadi mungkin yang kita sebut murah itu ada terpaut lah dari yang di luar sana. Itu pasti terpaut gitu, karena Boleh tahu nggak sampai berapa gitu? ya kalau kita kan ngambilnya cuma sedikit-sedikit karena kita berharap teman-teman juga bisa jualan dengan harga yang lebih terjangkau lah. Itu aja. Beras, Ya gula. beras paling 200 atau 100 gitu aja. Jadi enggak apa ya istilahnya, kita enggak berpikir untuk Sugih. sekian harus gini, karena memang kita ini dibentuk dari kebersamaan. Jadi ini ada yang punya beras, ada yang punya selepan, udah setor sini tanpa bayar. Kan Tanpa bayar. apa? Iya, artinya apa? Nanti kalau sudah laku baru dibayar. Ini kan bentuk kebersamaan. Sekarang ini yang terjadi seperti itu. Jadi kenapa kok ini bisa terjadi sedang kita semuanya minim dalam keadaan seperti ini gitu. Artinya kita ini harus membentuk satu kebersamaan, kegotong royongan, dan satu yang membawa ini pemimpin harus jujur gitu aja. Selain tadi ada beras, ada gula, apa lagi Bu? Banyak sekali Banyak yang sekali. kita istilahnya Hampir semua keperluan harian. semua Ya, keperluan keperluan harian dan makanan kecil, makanan yang mungkin ada roti, ada Keunggulan macam-macam. lokal. Banyak. Produk-produk yang dari teman-teman kita juga kita wadahi, ada macam-macam lah. Pak Darno. Ada abon, ada Abon. ya Ada. abon. Pokoknya yang udah diproduk Kita angkat teman-teman teman-teman kita daerah. ini kita wadahi. Kemarin Tempo. Wedang. Iya. Kemarin dari Solo Peduli ada yang ini, jadi korbannya diwujudkan dalam bentuk abon. Iya. Saya jadi ingat, kemarin udah kesini juga. Iya, iya, iya. Esok ya Bu, Solo Iya, Peduli. iya, iya. Oke. Tapi mulai kayaknya sepertinya mereka akan memulai itu menjadi bentuk-bentuk lain yang lebih ringkas mungkin. Iya. Daripada diberikan daging, nah, semua ngasih daging. Iya, betul, betul, diberikan dalam betul. bentuk abon. Setelah ditelisik memang bisa, memungkinkan, nah akhirnya jalan. Iya. Ada berapa orang Pak ini dilibatkan semuanya? Kita ada 9 orang. Yang Untuk khusus yang untuk menangani. Yang menangani ya. Iya. Terus itu ada sistem mitra, Mas. Mitra itu Jadi gimana? mitra nanti bisa Ya, dijelaskan ya, oleh baik. Bu Sunita. Jadi gini,
kita ada sistem keagenan kemitraan ya. Siapapun seluruh masyarakat Solo Raya dan sekitarnya monggo kalau mau berkenan jadi agen grosir dari Bengawan Jayamat silahkan. Kenapa? Ketika mereka bergabung bersama kami dengan modal 1,5 juta akan mendapatkan produk senilai juga 1,5 juta dan langsung akan mendapatkan hak-haknya apa? Akan jodoh nggak? Itu urusannya di sana ya. Jadi akan mendapatkan kartu anggota dan kita akan backup asuransi insya Allah. Asuransi? Ya, asuransi jiwa. Jiwa. Asuransi jiwa selama 1 tahun. Kemudian juga kami akan berikan produk yang senilai itu dan akan masih mendapatkan satu kelebihan apa coba? Kok tanya saya? Ya, akan langsung kita berikan cashback. Luar biasa kan? Bisa. Cashbacknya berapa? 1%. Kalau 1%. 1,5 juta. Kemudian kalau ada belanjaan senilai 3 juta, langsung akan kita berikan cashback 2%. Kelipatan 1,5. Ya, kemudian kalau 5 juta ke atas akan dapat cashback 3%. Ini yang saya katakan. Kalau kita semua bangkit, tidak ada masyarakat yang tidak akan tercover. Oke, sebentar. Jadi ini kan memberikan cashback, memberikan banyak kelebihan, ada asuransi juga. Nah, terus padahal kan ngambilnya untung kan sedikit. Iya. Boleh gak saya katakan ambil untung sedikit gitu? Iya, boleh ya? betul. Nah, terus itu dapatnya dari mana? Sudah kami perhitungkan dengan limit. Jadi kami mengambil itu sangat kecil, tapi kami sudah hitungan menyuwun sewu. Hitungan 10 rupiah itu kalau akumulasi jadi besar loh. Itu yang terjadi. Itu yang terjadi. 10 rupiah, 20 rupiah. Itu sangat besar. Itu cuman berapa Rupiah. Nah, 10 rupiah itu akan jadi besar loh kalau hitungannya sekian. Maka nggak aneh lah beliau-beliau itu sampai triliunan. Siapa miliknya mereka? Kalau kita, harapan kita, ayo kita bagi bareng-bareng lah, sehingga masyarakat ikut merasakan. Oke. Itu. Oke. Nah, ini nanti rencananya untuk soft launching ya? Soft launching. Rencananya bagaimana? Hari Sabtu nanti kami adakan soft launching di kantor kami, Jalan Indronoto KM1 Kartosuro itu. Sebentar Bu, Ya. diceritakan dulu tepatnya di mana itu? Jadi Tugu Ya, Kartosuro. jadi gini, Tugu Kartosuro ke timur kan ada Bangjo tuh. Oke. Kalau ke itu kan ada arah bandara. Ya. Ke utara lurus. Oke. Ada RSKU, RSKU. Oh iya, nggih. Masih ke utara lagi ada luas. Nggih. Nah, sebelah luas mall itu ke kiri. Ke kiri jalan besar. Jalan besar kira-kira ya 600 1 kilo lah kanan jalan persis sudah. Iya, di situ. Ya ya, berarti kulon dalan. Kanan jalan utara jalan. Iya. Oke, nggih. Ya, Ya, di situ. terus tadi gimana soal launchingnya nanti mau gimana? Jadi launching kami memperkenalkan produk-produk kami dan kami akan gandeng keluarga kami UMKM yang ada. Ayo silahkan. Kalian punya produk apa? Inilah partner kami ke depannya. Partner kami ke depannya mereka itu. Tapi launchingnya besok itu cuma buka. Ya, soft launching terus kena kita informasikan masyarakat monggo silahkan belanja. Dalam rangka kita ada basar ya, bahasanya basar dengan harga yang saya katakan tadi, dan harapan kami inilah perkenalan kami kepada masyarakat luas. Dan kami insya Allah akan buka selama 1 minggu dari Sabtu sampai Jumat. Sabtu sampai Jumat. Sabtu minggunya tutup. Minggu tetap buka. Oh, kok Sabtu? Ya, Sabtu kita kan soft launching. Oh, Ya. Sabtu Minggu. Sabtu Jadi Minggu. ngomong Sabtu sampai Jumat, bukan Iya. Senin sampai Minggu. Sabtu sampai Jumat gitu. Ya. Kenapa kok Sabtu sampai bukan Senin sampai? Iya, karena hari Minggu itu kan banyak ibu-ibu yang masih liburan dan sebagainya. Mereka kan pengen jalan-jalan. Tetapi kita tetap melaksanakan protokoler ya. Harus tetap kita siapkan untuk cuci tangan dan siapkan masker. Mereka harus pakai masker dan sebagainya. Kita tetap adakan protokol seperti itu. Bu, seberapa Ibu kuat atau mungkin pede atau mungkin optimis ini bisa berlangsung sekian waktu lama? Optimis harus ya, karena kita banyak teman yang mendukung. Bahkan dari produk-produk mereka itu sudah kita resto gitu. Bahasa saya gini. Bahasanya gini loh. Kita nggak punya apa-apa, tapi mereka mendukung 100% bahkan 1000% untuk produk-produknya kita jualkan. Untuk apa kita
sharekan kepada mereka semua. Nah itu mungkinlah yang membuat kita optimis. Jadi tadi sudah saya katakan, ada yang punya beras, ada yang punya produk ini itu sudah saling bersinergi. Ini menjangkau kemana saja? Maksudnya apakah hanya untuk sekitar atau gimana? Jadi harapan tidak hanya Solo Raya. Jadi kita sudah memulai ini, sudah punya market yang siap jalannya. Itu Joglo, Semar, Kerto, tambah Jabodetabek dan Bandung. Maksud saya mungkin bagaimana ini dari barang yang ada di kita semua Kartosuro ya. Iya. Kartosuro itu bisa sampai nyebar itu nanti proses jadi distribusinya. Iya, jadi kita sudah punya tim ya. Kita punya tim bagaimana nanti kita kan punya konsultan nih. Jadi kita udah bagaimana nanti runningnya begini sudah. Dan kebetulan untuk pengiriman kita bisa juga kerjasama dengan berbagai lini ya, misalnya dengan kereta, dengan wahana dan ekspedisi yang bisa kita ajak kerjasama. Itu kalau yang jarak jauh. Kalau yang seputar Solo monggo silahkan, seperti itu. Kalau untuk yang jarak jauh itu bagaimana biaya ekspedisinya? Akan diperhitungkan. Iya. Berarti nanti ada biaya pengiriman. Iya, gitu ya? iya. Tapi jadi kan kita akan mengambil yang lebih murah. Untuk yang jauh, kita kan kemarin sudah kita ke Kebumen, ke Banyuwangi. Di sana sudah ada titik-titik. Jadi nanti dari pusat itu kalau ada permintaan barang dari pusat langsung di-drop ke sana. Jadi tidak memulai melewati dari Bengawan Jaya. Jadi dropship. Iya. Jadi kita sudah nggak mikir itu lagi. Jadi misalkan ada yang di Banyumas, ada yang di Kebumen misalkan. Oh ini tempatnya ini minta apa? Jadi sudah ada titik-titik yang kami siapkan. Jadi bukan kita semua yang ini. Ada Jadi sistem keagenan pemesanan tadi. bisa dari mana saja, tapi bisa jadi terkontrol lewat Kartosuro. Iya. Nah, kemudian yang beli itu di mana? Ya, nanti ada titik sana. Iya, yang iya. melayani. Jadi melayani. misalnya nih, bertanggung jawab misalnya nih ya bisa Solo, bisa Boyolali, Solo Tigo, Semarang, bla bla, kan sudah ada titik-titik ini. Dan itu sudah tim marketing yang kerjakan. Jadi kita hanya ini titik-titik. Misalkan tadi saya katakan kemarin saya sudah muter sama Bu Nur itu di Kebumen, di Banyuwangi juga. Nggak pusing, Banyumas. muter-muter. Ya, pusing, tapi itu untuk menuju kebaikan tidak masalah gitu. Iya, iya, Ya, itulah yang kita usahakan lah. Ini kita kan harus bergerak, tidak hanya diam saja gitu lah. Nah, kelebihan kita apa, Pak? Tahu nggak? Enggak, no. Dalamnya Bu Rahayu ini luas sekali, makanya sangat layak untuk dijadikan untuk jadi agen grosir se-Jawa Tengah itu pantas layak. Maksudnya gimana? Luas sekali. Anu Kita Tempatnya siap kita Oh, siap rumahnya. gudangnya udah Kita siap dan besar, jadi ada 4.000 meter. berupa bangunan sudah gedung kita siap. awalnya apa itu? Dulu saya di mebel. Oh, Kalau terus sudah bicara mebel jangan Ya, merana-merana jangan ya. Jangan diterus-terus. Cukup mebel saja. Jadi sudah tutup buku ceritanya. dulu semenjak pandemi atau memang udah lama? Sudah 5 tahun saya berhenti. Oke, sebelum pandemi berarti. Iya. Iya. Oke, ya wes, nanti terus ke. Terus iya ya. Ini jadi asik loh bincang ini ya Pak Bambang ya. Ada program lagi, ada wisata Edu yang di luar. Itu wisata. Yang iya. mana ini? Terus Di ada Boyolali juga. Wisata Iya. apa lagi Bu yang tempat untuk Jadi kita ada beberapa yang memang kita berpartner dengan teman-teman ya. Kebetulan ada salah satu teman kita Bu Khairiyah, itu punya satu arena seputar luasnya 1 hektar ya. Dan kondisinya bagus sekali. Mbak, aku punya tempat gini-gini bagaimana? Oke, kami datang. Wow Mbak, kalau ini kita kelola jadi edu wisata bagus sekali gitu kan. Kebetulan itu ada pertemuan dari 2 sungai ya. 2 sungai PP sama apa itu kemarin. Jadi itu suasana sudah dapat sekali. Kebetulan ada juga kayak hutannya. Jadi itu untuk kegiatan edukasi wisata anak-anak bagus, keluarga bagus, ada hutannya, ada pokoknya kita akan olah itu menjadi sesuatu yang punya nilai lebih. Gimana sih? Di ini Tambak Bandung, Banyudono. Oh, Banyudono. Ya. Mana itu? Degungan. Dengungan. Paulan ke barat, terus ke utara. Ya seputar itu enggak jauh kok dari sini, dari ini ya. Itu ada pertemuan yang
segitiga mas sungai itu. Nggone demit tapi Oh iya, makanya. Jadi kalau Harus pertemuan kita antara kuasai. sungai dan itu kan bisanya Demit-demit itu harus dikuasai. ada dia. Ya, jadi Karena sudah ini jadi kita intermezzo aja biar nggak. Jadi Tapi alhamdulillah. itu, kalau bisa jadi juga nggak apa-apa. tuh, Iya, bagus. jadi gini, kenapa konsep kami itu sekali lagi kita bisa mengkorelasikan apapun yang ada di kondisi masyarakat kita. Jadi apapun yang ada di kondisi masyarakat kita bisa korelasikan kok. Jadi kelihatannya eduwisata tapi itu bisa menampung produk-produk UMKM. Kita bisa menghidupkan budaya. Misalnya lagi contoh ya, kami pengen sekali ada rumah joglo, nanti di situ adalah tempat bagaimana kita mendidik ulang keluarga kita sambil rekreasi, sambil nanti kita ajak ngomong basa Jawa yang jangan sampai orang kita kehilangan bahasa daerah kita sendiri misalnya ya. Ini salah satu contoh. Kemudian masih banyak sekali yang bisa kita terapkan di situ, bagaimana mengenal namanya empon-empon. Anak sekarang kan udah tidak mengenal yang namanya empon-empon. Ini kita kenalkan pada keluarga kita, anak kita. Jadi mereka akan tahu seperti ini tuh empon-empon. Konsep lain, ayo kita bertani. Mereka betul-betul terjun ke sawah. Ayo kita bertanam, betul-betul anak-anak kita ajari bertanam. Dan ada satu lagi yang menarik. Apa tuh? Sungainya itu sangat menarik sekali. Saya sudah terinspirasi bagaimana kalau ini nanti ada kapal-kapal yang kayu. Pasti asik sekali. Dalam Enggak, berapa enggak. meter? Sekitar 3 meter ya. Oh, berarti bisa jadi tubing. Nah itu satu, yang kedua bisa untuk arena mancing. Wah ini jadi suasana jadi asik sekali. Jadi anak-anak kita tidak perlu jauh-jauh lah untuk rekreasi dan sebagainya. Bisa kita tampung di sini sekaligus kita memberikan pendidikan pada mereka. Ini sudah sejauh apa ini sekarang? Persiapan sudah, jadi kita sudah mulai tanam-tanam dan sudah mulai tata-tata semampu kami karena masih sifatnya mandiri. Jadi kami masih bersifat mandiri. Jadi insya Allah mudah-mudahan dari pergerakan yang kecil nanti akan mendapatkan perhatian dari siapapun itu. Pernah rawuh di Pawon Lagahan, Mana itu? Bayudono. Jadi dari Banga itu ke selatan gitu, Pawon Lagahan punyanya Sadikin. Nah, Oh, belum. saya jadi ingat itu. Nah, di sana mungkin juga hampir sama mirip ya. Jadi di sana ada sungai yang dimanfaatkan untuk Sadikin. Jadi dimanfaatkan untuk edu juga ada. Iya. Dibuat kolam renangnya. Nah, di situ itu khasnya adalah makan di atas sungai. Di sungai yang dangkal, itu dikasih meja, kasih kursi, makannya Oh, di situ. iya. Sambil bisa kecehin. Oh iya paham jen. Ya. Itu ide mungkin ya. Iya jen. Minta Pak Bambang nanti bisa mensupport dari segi apapun. Rawuh di sana itu. Iya. Karena saya udah ke sana juga dan Cak Dikin sekarang mungkin setiap minggu dia juga nambahi dengan warung campur sari. Jen. Jadi live kan. Oh iya. Nah, jadi sungainya mungkin sekitar 3 meter. Maksudnya 3 meter itu dalamnya. Dalamnya ya. Tapi dalam juga ya kalau 3 meter. Iya, karena itu kan makanya dikatakan tambak Bandung ya. Jadi airnya itu malah dalam gitu kan. Iya. Sungai Pepe itu apa sungai yang ada yang melintas di Solomadu itu bukan? iya. Iya. Oke. Nah, pertemuannya dengan Sangi Bodak. Oh, nggih. Tapi akhirnya nanti ke Bengawan Solo juga. Iya. Oke. Tapi debitnya tinggi. Bagus. Wah. Bahkan katanya sih yang Bu Hair itu untuk PDAM ya Bu ya. PDAM dari Karanganyar ambilnya dari situ. Oh, oke. Ya, jadi diolah lagi begitu ya. Iya. Nah, ada potensi apa lagi? Banyak ya yang bisa kita kerjakan. Juga ada hutan. Hutan. Yang perlu digarap juga. Itu mau Hutannya di daerah apa Sragen. di situ? Oh. Itu ya dulunya pinginnya dibuat tanam pohon-pohon. Itu ada diserahkan ke kita itu 4.500. Wah, lebih luas lagi dari gudangnya tadi ya. Kalau sekarang ditanami apa? Sekarang belum Persiapan Belum. baru persiapan Sragen ya. semua di Sragen. Tapi semua sudah dikondisikan. Nah, ini kalau sudah sampai ke situ nanti melibatkan Banyak berapa masyarakat, terutama petani di sekitar kita hutan. harus mengangkat juga. Jadi konsep kita ini bukan untuk kita sendiri, tapi mengkonsep bagaimana masyarakat di situ juga mandiri. Nah, mungkin nanti ya, bisa ke depan. rawuh di hutan Lemah Putih, pernah belum ke sana? Lemah Putih tempatnya Pak Galih. Pak Galih sudah saya. Oke, ya, referensi salah satunya. Saya sudah beberapa kali ke sana, ke Lemah Putih sama ke Gedung Putih tempatnya Mbah Sino.
Jadi Jadi itu konseptor juga teman-teman kita, insya Allah. jadi kita semuanya lengkap di Halo, sini. Kale. Iya. Jadi komplit di sini. Insya Allah sebenarnya kita ini sudah mewadahi beberapa dan banyak teman ya, yang dari kopi, dari mana saja, tapi ini baru mau bergerak. Masuk ke frozen nggak nih? Iya, Masuk juga. ada kita frozennya komplit. Aku bingung. Oh, bagaimana gitu ya? Siapa meneh ya? Tapi yang jelas ini Iya. kalau tadi walaupun sebanyak ini kan tujuannya untuk kemanfaatan, Iya. Iya. membangkitkan UMKM, perekonomian, pemulihan yang jelas. Jadi dari Kita keterpurukan hanya Iya, membantu membantu. pemerintah, ya, mungkin masih tercecer, kita bantu Semampu kita lah tentu semampu saja. kita. Nah, juga pernah ada yang datang ke sini juga, ini yang dari Seperti difabel. nanti pernah. pemerintah juga bisa membantu Amin. kita. Ya. Ada yang datang ke sini itu difabel. Iya. Difabel ke sini ya, dia cerita ternyata Defabel kita di Magelang Kita Wadah. punya binaan di Magelang juga. dengan teman-teman. oke. Dan dia ke sini itu ke lantai 2 ini ngesot, Bu. Ya Allah. 2 orang ngesot duduk di sini, dibantu enggak mau. Ya. Enggak mau. Saya bisa sendiri, jangan ngeremehin saya. Ya. Nanti sudah ada di YouTube kita sudah ada. Ya. Dan dia punya usaha ukiran dan Oh, ya? sampai sejauh ini dia luber. Jadi Oh. tidak malah sampai tidak bisa nangani itu saking pesanannya. Iya. Yang satunya dia jahit. Hmm. Jadi jahitannya itu sudah banyak dan dia pengen punya usaha sendiri. Ya. Dan dia tidak suka menggantungkan diri ke orang lain. Ya. Masanya cuma nggak suka diremehkan. Bagi saya sebenarnya nggak apa-apa diremehkan, biarin aja kan. Diremehkan urusan mereka ya, bukan urusan kita ya. Diremehkan kan urusan mereka. Ngenyek, menghina itu kan urusan mereka, bukan urusan kita. Urusan kita apa? Urusan kita kan jualan ya. Iya. Membuat kemanfaatan. Iya, betul. Ini cara apa? Nah, kalau makanan yang siap saji misalnya, yang jadi apa? Ada nggak? Kita ada, Oh. misalnya gelantin ya. Gelantin. Gelantin. Jadi gelantin daging. Jadi Kalau galan. fast food yang galantin itu ya? Ya, jadi itu bisa untuk bahan sup, untuk bahan selat. Kemudian kita juga ada tahu wali, kemudian kita juga ada udang, kemudian ada banyak macam lah ragamnya dari A sampai Z, insya Allah ada. Jadi, kebetulan begini, jadi kami baru move kan, tetapi teman-teman responnya sangat bagus. Bahkan beliau yang datangin kami, Bu, kami siap bergabung, Bu, kami siap bergabung. Tapi kami tidak mampu untuk begini-begini. Oke, Bu, tidak masalah. Jadi mau bagaimana lagi kita tidak bergerak. Nanti saya bantu. Siap. Makan. Pasti. Siap makan ada. Siap makan juga ada. Jadi insya Allah seperti itu. Nah, ini saya sambungkan lagi nanti Ya. dengan Bu Arum Prasojo itu Iya. manajernya Gojek area Jawa Tengah DIY. Iya, Nah, iya. dia mungkin bisa Iya, didatangkan iya. untuk Jadi, memberikan partner ya, pelatihan betul, ke partner boleh. kepada UMKM Iya, mereka iya. untuk masukkannya ke GoFood. Ini bisa Iya. di Boyolali ada Prime Channel. Dia hampir sama kayak Ibu sepertinya. Dia Iya, memiliki iya. UMKM, dia punya gerai. Nah, sampelnya ditaruh di situ. Iya, Ada iya, seperti iya, itu. iya. Pernah kesini juga. Oh iya. Nah, ini gunanya kalau kita punya silaturahim. Iya, siapapun betul, ya. betul. Iya, Uripe iya. jadi gampang. Terus kami juga gandeng UMKM yang urusan pakaian. Pakaian. Karena siap mulai dari pakaian apapun, seragam lah, batik lah, pakaian jadilah, daster lah, semuanya ada. Itu gimana? Sepatu kami juga Sepatu. iya. Sepatu kita juga punya partner dari teman yang memang betul-betul bikin sepatu olahraga gitu ya. Ini kalau sepatu sama pakaian tadi gimana? Sama. Jadi sepatu di Jawa Timur. jadi dari Jawa Timur datang ke kita. Kalau yang untuk urusan yang pakaian itu dari teman-teman seputar Solo Raya. Jadi gini, kami itu mewadahi keluhan teman-teman ya. Jadi mereka itu kebanyakan gini, Bun, bagaimana caranya ya saat ini tuh kami itu sudah mulai banyak pesanan. Tapi kendala terutama adalah di masalah modal saat ini yang terjadi. Itu klasik, Bu. Nah, itu pasti. Tapi semuanya saya yakin kalau ada kemauan pasti ada jalan. Itu saja konsep saya sederhana. Oke. Jadi sepatunya dari Jawa Timur. Ya. Ya, terkenal memang banyak dari Jawa Timur ya. Kenapa ya? Memang kualitasnya bagus. Iya, ya? kualitasnya Ngampi. bagus. Iya, bukan dari ini. Magetan. Mana? Bukan. Ada dari Jawa Timur. Oke.
Kalau pakaian juga dari Solo atau dari mana? Dari Solo Raya aja, Itu pakaian teman-teman. jadi atau Pakaian jadi, pakaian ada jadi? batik, ada semuanya. Teman-teman memerlukan seperti apa ada, termasuk eco printing. Jadi bagaimana eco printing? Eco printing itu begini. Jadi batik, tetapi bahannya itu dari dedaunan. Jadi pewarnaan juga dari dedaunan. Ini ternyata kan baru in ya. Nah, kami punya wadah itu dan kami siap ini berpartner dengan mereka. Ternyata luar biasa itu responnya ya di masyarakat. Nah, yang ini saya ingat Pak Raden Jati dari Jogja, dia dapat hibah kemarin sampai 50 juta untuk printing, eco printing ini. Dan dia udah mengimplementasikan dan laporan dan sudah dilaporkan dengan baik. Jadi mungkin seperti ini bisa kerjasama dengan kampus kali ya. Nah, ini sekarang kan ada banyak nih barang. Nah, yang pemasarannya digital. Iya, betul. Untuk membantu para teman-teman UMKM. Sudah dari nyentuh belum? Ada juga sudah dari Jakarta, ada dari Maya ya. Cuma kami akan kerjakan one by one ya, step by step. Mana yang perlu kami prioritaskan. Nah, saat ini prioritas kami adalah di Bengawan Jawa Mat dulu. Dan next kami sambil tetap jalan, itu tetap kita tata jalannya di garment dan juga di produk-produk yang lain. Jadi maksudnya yang untuk memasarkan yang digital ini apakah menggunakan medsos juga seperti anak kekinian? Iya. Dan ini sudah diolah sama Pak Gun ya, Pak Gun yang partner kami itu. Ini sudah diolah juga langsung online-nya itu. Dan webnya juga sudah diolah itu kan. Oke. Wah, kurang apa lagi? Bismillah ya. Mohon doanya. Masih banyak kekurangan, kami masih banyak belajar, tetapi kami mencoba untuk beranilah. Kenapa? Karena kalau tujuan baik, saya yakin banyak sekali orang-orang yang akan menolong kita. Allah tidak akan meninggalkan kita. Apalagi kembali bahwa tujuan kita bukan untuk memperkaya diri sendiri, tapi bagaimana sisa usia kita adalah sisa usia yang bermanfaat untuk masyarakat luas. Nah, sekarang bagaimana kalau ada nggak yang untuk mungkin CSR kalau istilah modernnya, tapi kalau untuk mungkin Islam mungkin ini agamanya Islam semua ya. Jadi kami menyunsewu untuk urusan agama kami tidak akan membedakan. Bukan, maksudnya apapun itu monggo gitu bahasanya. Zakat. Nah, iya. Ada. Jadi gini, dari keuntungan yang kami dapatkan 2,5% akan kami sisihkan untuk zakat. Itu maksudnya. Jadi itu ya. Dari keuntungan ini sudah ada disisihkan untuk 2,5% untuk bagi zakat. Yang berhak ya. Karena itu adalah haknya orang-orang itu dilewatkan. Iya, betul sekali. Mau diakhiri sekarang atau kapan ini? Iya. Sudah semuanya. Iya. Nah, sekarang kalau ditanya sekarang sudah sejauh apa? Sekarang ini progresnya. Sampai saat ini progresnya sampai apa? Hari ini kami sudah persiapan tempat sudah ya, karena tinggal 2 hari lagi. Kemudian produk insya Allah besok sudah pada datang. Produk besok sudah datang, tinggal penataan. Kemudian kita sudah persiapan woro-woronya juga sudah, klonwonya juga sudah, sesuai dengan kondisi saat ini. Kondisi saat ini yang harus kita pahami, kita cermati, aturan kita patuhi, tetapi dengan cara yang baik. Kami akan tetap mencoba. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan dimudahkan semua urusan dan semuanya selamat, tidak ada terjadi satu aral apapun. Amin. Nah, kalau orang ini kan juga tetap namanya bisnis ya. Nah, pernah nggak memperhitungkan manajemen risiko? Pastilah, orang bisnis pasti ada risiko ya. Tapi kami akan meminimalisir mungkin untuk risiko itu. Nah, kira-kira apa perkiraannya misalnya? Misalnya yang kami lakui, misalnya dalam waktu kemarin ini kita udah mulai untuk nama saja Bengawan Jaya Mat itu sudah kami urus langsung ke Hakilo. Kenapa? Kami khawatir ini nanti begitu jadi ternyata sudah ada yang pakai kan jadi masalah gitu kan. Maka dari yang sekecil ini pun sudah kami siapkan seperti itu. Oke. Nama sudah dihakikan. Ya. Mungkin juga mulai produk-produknya UMKM kali ya. Iya, produknya pun harus sudah yang ada PRT dan sebagainya. Jadi kami tidak mau ada masalah. Ada mungkin yang produknya yang mungkin unik, belum mungkin kalau belum pernah ada mungkin masih sulit ya, tetapi mungkin berbeda dengan yang lain gitu. Jadi mungkin ada kemungkinan dihakikan juga. Mungkin. Jadi nanti kami akan berpartner dengan UMKM, akan kami coba sampai di mana proses mereka bergerak ya. Entah itu kalau memang harus ada BP POM-nya ya harus sampai ke BP POM kan karena kita harus bagaimana atau prosedurnya, kita tinggal mengarahkan. Kemudian kita juga mencoba untuk produk apa yang bisa kita angkat.
yang nanti akan jadi branding mereka masing-masing. Jadi kami tidak mengurangi hak masing-masing. Mereka yang punya, ayo kita bantu, kalau perlu ayo sampai dipatenkan haknya dan BPOM-nya sampai lengkap. Jadi mereka bekerja itu dengan aman dan nyaman, tidak ada risiko gitu. Wedang buahnya Mbak siapa yang di Mojosongo itu? Yang wedang buahnya punya siapa nih? Yang dimasukkan? Kita wedang buahnya dari keluarga kita sendiri dari Magelang. Oh, ada yang Magelang. Ya. Jadi tim kami itu bukan Solo Raya ya Pak ya. Jogja, Magelang, Kebumen. Jadi Kebumen itu siap produk gula Jawa sama garam loh. Itu ada contoh produknya yang untuk wedang buah itu. Oh ya. Jadi kami berpartnernya yaitu tadi karena banyak saudara, akhirnya Bun saya ini nitip ini Bun, saya titip mie Bun. Jadi begitulah yang terjadi. Oh, di sini ini konsepnya nitip ya. Ya. Nitip terus nanti ngasih keuntungan gitu. Iya, kita sama-sama jangan sampai mereka rugi, kita juga ambilnya sedikit sehingga bisa terangkat dari masyarakat. Pernah rawuh di dalam kopi ya? Oh sudah. Di Solo Utara ya. Iya, sama dia juga konsepnya juga Pak Anda. Ada yang bilang ini pelanggan jenengan Pak Anda. Jadi luas banget itu berapa meter persegi ya, berapa hektar. Ya, tapi di sana dilengkapi dengan wahana juga. Nah, jadi dia di sana juga awalnya cuman makan sarapan dan konsepnya buka jam 7 karena untuk neapi sama yang mau kerja. Karena akhirnya banyak yang datang ke sana juga dengan sistem titip di situ. Kalau payu saat ini ngei keuntungan. Dan kami juga menyiapkan selain grosir ini ya kami akan buka juga kayak coffee shop kecil, kemudian juga akan buka bebek ambyar ya, mau doanya. Apa itu lagi? Bebek goreng ambyar. Kok ambyar? Jadi ada bebek goreng ambyar, ada bebek goreng sewu roso. Itu kami siapkan. Mohon doanya lah. Nanti step by step baru kami olah, baru kami. Kalau bebek saya duluan ya. Monggo. Kenapa kok kami terinspirasi menamakan ambyar? Jadi bukan ikut-ikutan beliau ya yang nama baiknya mudah-mudahan diampuni dosanya, diterima semua amal baiknya ya. Beliau punya komunitas ambyar bahasanya kan begitu. Arrangernya kemarin ke sini. Oh gitu ya. Jadi gini, harapan kami dengan nama ambyar iki wis Covid ki ndang liyo. Ndang mulio gitu kan. Ndang mulio gitu kan. Jadi mengumpulkan sesuatu yang ini pisah-pisah kan itu kan bebek kami sajikan dalam bentuk potongan-potongan gitu kan, kecil-kecil potongan. Artinya iki kendang sempurna ge wis gamelio ge ndang menyatu lagi sehingga kita bisa terjadi satu sinergi, satu kembali ke new normal yang normal, benar-benar normal apa kita kan seperti itu. Tapi kalau saya melihat kondisi seperti ini sebenarnya COVID itu tidak masalah sebenarnya. Karena iya sih. COVID ini adalah cara Allah untuk berbagi rezeki dan berbagi silaturahmi. Iya, betul sekali. Ini kau yang Mama Dedeh. Iyalah, boleh. Bahkan ada satu yang membuat kita ini menyatu. Apa itu? Waktu korban. Ini kan yang lain nggak korban. Jadi korban itu akhirnya menyatu. Satu titik. Biasanya mereka korban sendiri-sendiri. Biasanya ada yang di musola, ada yang di inilah. Ini semua di masjid. Sehingga merata. Sing biasanya nek kalau dikai meneh. Nah, ini sekarang didum roto kabeh kena kabeh. Semua itu punya ada hikmahnya. Jadi kalau kita ambil ya, subhanallah, Allah Akbar, saya katakan begitu. Kenapa? Di balik semua peristiwa ini banyak sekali hikmah. Ibu menjadi ibu kembali, bapak menjadi bapak kembali, dan sebagainya ya. Anak menjadi anak yang bagaimana berbakti pada orang tua. Disinilah kesempatan orang tua mendidik kembali anak-anaknya, memberikan kasih sayang kepada keluarganya dalam waktu sekian bulan loh. Jangan dilihat hanya sisi negatifnya loh. Merasa terkurung di rumah, stres bla bla bla, jangan itu. Kita ambil hikmah yang lain. Inilah lah kembali. Kapan sih kamu nggak bisa nemuin aku? Dijawab corona. Ya kalau kita bicara panjang lebar, kita jangan melihat dari sisi negatifnya aja, tapi kita ambil sisi positifnya lah. Pasti akan melahirkan energi yang positif pada diri kita dan keluarga kita. Itu ya. Sisi lain juga begitu Bu, begitu corona juga jadi positif juga. Matang. Oke. Nah, ini kan udah banyak lagi tadi, banyak banget. Sekarang
bagaimana untuk menjaga kelangsungan Ya. agar ini bisa konsisten, istiqomah, ya toh. Nanti pada saat selepas pandemi itu tetap bisa terjaga silaturahimnya. Kira-kira strateginya apa? Komitmen. Komitmen. Komitmen satu. Yang kedua, kembali ke nawaitu, ke niat kita. Niat kita mau apa? Kalau niat kita bersama Bengawan Jaya Mat ini adalah nawaitu kita adalah untuk manfaat sesama, ayo jalan terus. Tetapi kalau sekiranya tidak ada hati di situ, monggo silahkan minggir. Yun sewu ya, sadis loh. Itu tidak perlu Dan tidak perlu saya sampaikan. Saya sudah Karena memberikan apa? sendiri. Karena itu tidak perlu, karena kami ingin merengkuh semuanya dengan hati, dengan nurani, bukan ancaman, bukan menakut-nakut, tapi enggak. Tapi kami pengen mengambil dari kebersamaan hati kita, dari nurani kita. Ayo bareng-bareng dengan kasih sayang. Oke. Nah, ini pertanyaan selanjutnya. Oke, ibu-ibu, bapak-bapak ini orang-orang sukses, ibu. Uang wis berarti tidak terbantahkan lagi. Bagaimana menjaga keluarganya? Ini hebatnya ya. Jadi gini, kita itu sebenarnya bagaimana kita mengatur waktu kita. Di mana saat saya harus di rumah, bagaimana saat saya harus bekerja, bagaimana saat saya harus bersosialisasi dengan masyarakat dan sebagainya dan sebagainya. Kalau itu kita sudah kita peta-peta mana tempatnya, mana waktunya, enjoy aja. Hubungan hablum minallah dan hablum minannas tetap jalan seiring. Tidak ada yang bisa terbantahkan. Saat mana kita harus khusyuk kepada Allah, saat mana kita harus menangis kepada Allah, saat mana kita harus berdoa khusyuk kepada Allah. Itu Subhanallah. Itulah. Pertanyaan itu bagaimana caranya membagi waktu? Semuanya jalan aja, mengalir aja. Mungkin beda ya dengan saya. Gimana, Bu? Kalau saya dengan keluarga, alhamdulillah tetap terjalin baik. Karena apa, sebelum kita pergi, mestinya anak-anak sudah pada tahu mau kemana, besok mau kemana, acaranya apa. Itu kita harus fair ya, dengan apalagi dengan suami. Besok aku acaranya begini. Oke. Artinya apa? Oh, kalau minggu harus dengan saya, misalkan kayak gitu. Saya seperti itu. Makanya saya, kalau suami saya kan toreng ya. Touring? Jadi, ya, touring, suka touring. Jadi kalau minggu saya touring. Insya Allah nggak ada masalah. Asal keluarga itu diberi pengertian bahwa kita ini berkomunitas, berjalan seperti ini bukan hanya untuk diri kita sendiri. Jadi di sini pun ada manfaatnya, ada hikmahnya buat keluarga. Karena apa? Mendidik anak, mendidik keluarga untuk saling mengetahui dan perhatian pada masalah. Kalau Pak Darno gimana? Nilape bojo. Jangan, enggak boleh itu ya. Saya kira tidak ada ya. Saling Di grup pasti kita semua ini. Ya, tapi biar cerita sendiri. Gimana? Ya enggak, jadi semuanya sudah tertata. Dan kita akan mengikuti ibu-ibu ini sebagai support. Dan tolong kalau bisa besok pada saat launching nanti Pak Bambang beserta teman-temannya bisa. Teman-teman media aja ya. Media. Iya, Monggo. Ya. Supaya bisa lebih muncul, lebih cepat. Oke. Bisa terarah. Jadi sekali lagi ternyata karena gini, banyak sekali orang itu yang mungkin lupa gitu loh. Jadi ketika bekerja banting tulang, awan dadi bengi-bengi dadi awan ndas dadi sikil dadi, mereka lupa kowe kerja nggo sapa. Janganlah, harus imbang semuanya. Maksudnya kan seperti itu. Iya. Dia itu lupa kerja nggo sapa. Nggo keluarga. Lah nek keluargamu berantakan terus kowe piye? Iya, betul. Ini yang kadang-kadang kan lupa. Iya, Nah, betul, makanya saya tanya bagaimana dengan kesibukan ini bisa tetap harmonis. Jadi bagi kami begini, keseimbangan semuanya itu resep utama. Justru dari sinilah kita akan memberikan contoh pada keluarga kita, kepada anak kita, bagaimana ibu memulai usaha ini. Oh, ternyata nggak mudah ya, penuh perjuangan, merelakan waktu, menghilangkan rasa capek dan sebagainya. Anak secara tidak langsung akan mendapatkan pendidikan dari orang tua loh. Demikian juga suami pasti akan merasakan seperti apa ketika istrinya berjuang untuk sesuatu yang bermanfaat masyarakat. Pasti suaminya bangga, saling mendukung, itu pasti. Ini kita udah bicara panjang lebar, bicara bisnis sudah. Terakhir, harapannya
Monggo siapa yang mau ngendika? Monggo. Oh, saya dulu. Jadi baik. Jadi kami berharap melalui suasana ini, kondisi Covid ini, dan di saat ini, monggo bersama-sama kita kumpulkan satu kekuatan, satu tekad bahwa Covid bukan akhir segalanya, tapi bagaimana kita bisa menyikapi dengan bijak. Apapun yang bisa kita lakukan, ayo kita lakukan dengan kesungguhan, keseriusan, keikhlasan. Karena semuanya nanti akan jadi satu amal perbuatan yang akan ada nilainya di yaumil akhir nanti. Saya speechless bener, saya tidak bisa ngomong apa-apa, cuman saya tetap closingnya cuman semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.